Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan, saya juga ingin menyapa kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia! Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Karena Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah Juru Selamat. Puji nama Tuhan, di pagi ini saya akan membawa kita di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-10. Ibrani 2 ayat yang ke-10 dan ayat 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua dipersiapkan. Oke, kalau sudah ketemu saya akan bacakan bagi kita. Ibrani 2 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Allah. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ibrani 12 ayat 2 bunyinya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah Yesus adalah teladan hidup yang sempurna. Yesus Kristus atau Yesus Kristus adalah teladan hidup yang sempurna. Ini 2 malam belum ada inspirasi, ya. Jadi kita sebagai hamba Tuhan sebenarnya banyak ayat-ayat. Bayangkan 31.176 ayat, 1.189 pasal, dan dibagi banyak perikop. Tapi sampai hari Minggu kita belum dapat apa-apa. Sampai jam 4 kurang 10 kira-kira. Karena itu pun karena saya sudah mau tidur, itu sebenarnya sudah mau tidur, ngantuk, ya. Dan memang sudah ya boleh dikatakan tidurlah. Tapi tiba-tiba ada ketukan 3 kali, ketukan yang sangat, ya saya pikir itu cukup jelas saya dengar. Dan karena biasanya saya kalau sudah dengar suara itu langsung bangun. Dan cukup saya dengar ketukan itu 3 kali, tok tok tok, saya terbangun. Habis terbangun saya lihat kok nggak ada, menunggu ketukan selanjutnya. Apa ada orang pagi-pagi mau memberikan berkat seperti yang lalu, ngetok-ngetok pintu. Kalau yang lalu itu ketok-ketok pintu, tok 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 tok. Tapi pagi itu setelah saya bangun, saya menyampaikan lagi permohonan saya sampai kita habis jam 6 lewat. Ya, jam 6 lewat itu baru mau tidur, nggak bisa tidur. Ya, nggak mungkin tidur lagi jam 6. Nah, jadi yang mau saya katakan adalah ketika saya di antara jam 3.50-an itu, saya kemudian bangun menyampaikan, saya mendapatkan ayat yang membawa kita pada saat ini. Jadi saya bersyukur karena kalau sudah datang inspirasi itu sebenarnya sangat mudah kita menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah. Tapi kalau tidak datang itu, aduh,
Kita buka sana, kita buka sini, nggak ada. Ya, puji Tuhan lah. Ya, Tuhan itu baik. Jadi itulah Yesus Kristus adalah teladan hidup yang sempurna. Yesus adalah teladan yang sempurna bagi orang-orang percaya. Ia menjadi teladan sebagai yang berikut. Ya, yang pertama adalah sebagai pemimpin. Ya. Jadi dari ayat yang tadi kita baca bahwa Yesus memimpin kita kepada keselamatan, kepada ya iman. Kalau dalam Kisah Rasul ayat yang ke 26 di sana dikatakan memimpin kita kepada berkat, memimpin kita kepada pembalikan atau berbaliknya kita kepada kebenaran. Dari yang jahat dipimpinnya kita, dibalikkan hati kita untuk berbalik kepada Allah. Itulah sebabnya saya mengatakan Yesus itu sangat luar biasa, Yesus itu sangat dahsyat, Yesus itu sangat perkasa, dan Dia yang maha kuasa Pantokratus itu rela memimpin kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Dari kalau kita lihat dalam perjanjian lama bagaimana Tuhan itu memimpin umatnya keluar dari perbudakan, dan bagaimana Musa memimpin umatnya saat-saat yang tidak menyenangkan. Di depan ada laut, di belakang ada musuh Firaun dan CS, di kiri kanan ada bukit. Dan itu bukan sekedar dibuat memang itu Allah yang merencanakan supaya mereka ada dalam posisi itu. Itu bukan karena mereka tersesat, karena mereka sudah berjalan melewati, tapi Tuhan suruh balik supaya Alkitab katakan, kalau Anda baca dalam nanti pasal 15 dalam Keluaran, supaya mereka menyangka bahwa mereka sudah tersesat di padang gurun. Sehingga mereka penuh semangat untuk membantai, punya semangat untuk membunuh. Tapi Yesus Allah adalah pemimpin yang tidak akan pernah menyesatkan umatnya. Musa diperintahkan, belah laut itu, pukul laut Tebarau itu dengan tongkatmu, berjalan dengan imanmu. Lalu Musa memukul dan mereka berjalan. Semalam-malaman kata firman Allah, setelah air disentuh oleh Tuhan, Allah mendatangkan angin timur dan kemudian laut terbelah. Mereka berjalan semalam-malaman, lalu kemudian baru orang-orang Mesir itu mencoba untuk mengejar, tetapi keretanya kata firman Allah oleng ya. Dan kemudian setelah mereka semua melewati laut Tebarau, lalu kemudian Allah mengembalikan air itu, mereka tenggelam. Jadi kalau kita dipimpin oleh Tuhan, ada jalan yang diberikan Tuhan, keselamatan diberikan kepada kita. Itu sebabnya kalau ada orang mengatakan Yesus itu bukan juru selamat, itu salah besar. Yesus itu bukan Tuhan, itu salah besar. Ya, karena Tuhan itu adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, dan Dia adalah juru selamat. Kalau Anda baca Yohanes 1 ayat 21, Dia memang menyelamatkan dunia, menyelamatkan dosa manusia. Dan kalau ada yang tidak mengakui, saya katakan biarkan mereka tidak mengakui. Tapi satu kali Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap perbuatan yang kita lakukan. Itu sebabnya kalau kita sadari Allah memberikan yang terbaik bagi kita, kenapa kita tidak berjalan di jalan Yesus Kristus yang sebagai pemimpin kita? Mengapa kita tidak melakukan yang terbaik pula dalam kehidupan ini dengan jalan mengikuti keselamatannya? Mengapa kita harus melawan Dia? Dia juga memimpin kita kepada iman. Kita tahu iman itu mengalahkan dunia. Karena iman kita tidak berdosa. Karena iman kepada anak domba Allah, kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Karena iman itu kita dapat mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Dan itu sebabnya sebagai orang yang percaya, tetaplah beriman kepada Tuhan. Tetaplah beriman kepada Dia. Karena Dialah kita dapat mengalahkan dunia. Dia berikan Roh Kudus-Nya, Dia berikan firman-Nya, Dia berikan hidupnya bagi kita. Jadi kalau ada orang-orang yang bersebelahan dengan Tuhan, tapi kita harus tetap mengambil keputusan untuk tetap ada di sisi Tuhan. Nah, saya mau berpantun dulu. Firman
Firman-Mu adalah kekuatan bagi orang-orang percaya. Yesus akan memimpin kepada keselamatan dan iman kalau kita hidup dalam ketaatan. Ketaatan. Haleluya. Jadi ketika kita hidup dalam ketaatan, belajar menyenangkan hati Tuhan, belajar melakukan firman Allah, belajar sebab Allah katakan, Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29 dikatakan, "Mari kepada kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagi. Pikulah kuk dan belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati dan lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan menemukan kelegaan. Sebab bebanku itu ringan dan enak." Ya. Jadi kalau Tuhan itu kita buat sebagai pemimpin, kita mau belajar kepada Dia. Belajar untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua kata firman Allah, Yesus adalah teladan yang sempurna bagi orang percaya. Ia menjadi teladan sebagai model. Haleluya. Kita dalam hidup ini perlu model, ya. Siapapun, model kita tidak ada masalah. Selama itu model yang kita anut adalah model yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah teladan yang sempurna. Nanti Anda bisa baca di dalam Yohanes 13 ayat 15 bagaimana Yesus mencoba melakukan yang terbaik bagi murid-muridnya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Itu mempunyai makna yang sangat dalam bahwa Yesus adalah manusia sekaligus Tuhan, tetapi Dia adalah pemimpin yang rendah hati, yang memberikan kehidupannya. Dan kita bayangkan bagaimana kalau Yesus tidak melakukan itu. Dia tidak melakukan dengan perbuatan, dengan attitude-nya, dengan sikapnya. Kita nggak tahu bagaimana kehidupan ini. Tetapi karena dia dengan sikap yang baik, dengan perbuatan yang baik, sehingga dia layak menjadi pemimpin kita, dia layak sekaligus menjadi teladan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa meniru apa yang dilakukannya. Ketika dianiaya, saya ketika ya dianiaya, banyak kali kita tidak merasa puas, ya. Kadangkala jiwa kita itu memberontak, tapi Yesus diam aja. Ketika orang mencaci maki kita, saya itu waduh, memangnya kau aja punya mulut. Walaupun kita nggak mencaci maki, tapi ada reaksi dari hidup kita. Apakah itu yang wajar atau tapi kalau kita belajar daripada Yesus, dia diam saja, ya. Dia diam saja. Tapi dia menunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Bapa di surga, dengan perbuatan-perbuatan baik, sehingga di mana kita bisa meneladani Dia dalam perkataan, dalam perbuatan dan lain sebagainya. Nah, dalam kehidupan kita, kita ingat 1 Timotius 4 ayat yang kedua, di sana dikatakan, let no one despise your youth. Janganlah seseorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. But be an example. Tetapi jadilah teladan, jadilah model, jadilah contoh. Apa? Contoh dalam apa? In word, dalam perkataan. Banyak kali perkataan kita menyesatkan. Banyak kali perkataan kita, perkataan-perkataan yang kadangkala tidak menjadi berkat. Kadangkala perkataan-perkataan kotor pun keluar dari mulut-mulut orang percaya. Itu kan sangat menyedihkan. Saya ingat sebelum saya percaya kepada Yesus, sebelum Yesus menjamah hidup saya, ya perkataan kotor itu menjadi bagian hidup saya. Itu perkataan-perkataan yang tidak layak disebut itu, asal tersentuh saja. Sudah perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang tidak patut diucapkan, tapi diucapkan juga. Karena apa? Belum merasakan pimpinan Tuhan, belum merasakan teladan Tuhan itu dalam hidup ini. Sampai dia menyentuh kita, 1 Maret 1987, dan menikmati segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, dia mengarahkan arah yang dari tadi yang jahat kepada
hidup beriman, hidup menyenangkan hati dia, walaupun melalui proses yang cukup panjang. Tapi yang jelas, kita harus menjadi teladan dalam perkataan. Yang kedua, dikatakan inkendak. Jadi, kalau dalam perbuatan, orang banyak kali perbuatan dan perkataan tidak selaras. Orang berkata A, dia berbuat B. Kamu mengasihi ya, dia sendiri nggak mengasihi. Kamu jangan berzina ya, dia sendiri berzina. Kamu jangan mencuri ya, dia sendiri mencuri. Kamu jangan bohong ya, dia sendiri berbohong. Kamu jangan ini ya, dia juga melakukan. Apa yang dikatakan justru itu yang dilanggar. Apa yang dilarangkan kepada orang lain justru itu dia perbuatnya. Jangan korupsi ya, dia korupsi. Berapa banyak pemimpin-pemimpin bangsa ini menjadi korupsi. Berapa banyak aparat kepolisian, kejaksaan menjadi korupsi. Berapa banyak pemerintah menjadi alat setan, mengambil milik negara ini, melanggar amanah, dan lain sebagainya. Sementara kita harus menjadi berkat dalam perbuatan. Perbuatan kita itu harus baik, benar. Bukan hanya benar di hadapan manusia, tapi harus dinilai di hadapan Allah. Seperti Hizkia. Ingatlah aku yang hidup benar, tulus. Hidup melakukan apa yang baik, benar, dan tulus di hadapan Tuhan. Jadi dia dengan pura-pura. Itu sebabnya dia dengan antusias walaupun dia sudah dipinalti mati. Tetapi oleh karena hidupnya yang berkenan kepada Allah, dia berani berargumentasi dengan Tuhan. Ingatlah Tuhan, apa yang sudah kulakukan, apa yang baik, yang benar, yang dengan tulus. Wah, akhirnya Tuhan katakan, saya balik. Bilang, aku akan perpanjang dia 15 tahun. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Walaupun sebaliknya, saat Tuhan menjawab itu, mungkin kita banyak nggak tahu. Waktu Tuhan menjawab, memperpanjang umurnya, apakah itu dapat dianulir Tuhan? Tuhan tidak anulir itu. Karena dengan jawaban Tuhan itu, dia menjadi sombong. Karena Tuhan saja takluk kepada Tuhan saja takluk kepadaku. Apa yang kuminta dia jawab. Sombong. Tapi untungnya dia bertobat. Walaupun Tuhan akan menghajar dia. Tapi tidak dibasa dia. Aduh, Tuhan itu baik sekali. Banggalah. Percaya kepada Yesus yang menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Dalam apa lagi? Dalam in word, in conduct, in love, ya, dalam kasih. Jadi Tuhan itu kan penuh dengan kasih. Jadi salah satu buah dari Roh Kudus itu love, ya, agape. Jadi kita harus mengasihi sesama kita. Kalau ada orang mengatakan mengasihi saudaranya, mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi saudaranya, sementara saudaranya hidup dalam kepapaan, hidup dalam ketidakberdayaan, tapi dia tidak berbuat, Alkitab katakan itu jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya kalau kita sebagai orang percaya, ya, ketika Tuhan menganugerahkan sesuatu kepada kita, mari kita berbuat. Saudara-saudara kita yang kita bisa tolong. Ya, ada orang berbuat untuk sesuatu yang besar, tapi lupa akan perbuatan kepada keluarga. Tuhan katakan keluarga dulu. Kalau engkau tidak berbuat kepada sesuatu yang ada di sana, misalnya menyumbang pekerjaan Tuhan, kamu nggak dianggap berdosa. Walaupun itu penting untuk kita lakukan, tapi nggak dianggap dosa. Tapi kalau kita tidak memperhatikan saudara kita, itu bermasalah. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan tidak kita kasih, saudara kita.
Karena hari-hari ini saya melihat ada banyak orang, keluarga, hidup dalam ketidakberesan. Kakak adik saling bertengkar, saling menyikut, bukan saling mengasihi. Bukan saling membangun, saling meruntuhkan. Saling menjarah, saling merampok. Saya pernah melayani orang yang keluarga saling bertikai karena harta. Tuhan izinkan saya untuk menolong orang tersebut karena saya berkata harta dapat dicari, mengalah sajalah, ya, mengalah saja. Memang nggak mudah memang, tapi saya katakan pada dia supaya mengalah. Ketika saya mendoakan, itu ulat-ulat keluar dari kepalanya. Itu kalau sudah ada pas dia kumat itu, waduh, mengerikan tangisannya, jeritannya, gulang-gulingnya itu. Karena bagaimana saya kadang-kadang nggak bisa bayangkan itu. Orang hidup tapi ada ulat di kepalanya. Ulat itu keluar satu demi satu. Tuhan izinkan keluar dia dari kepalanya itu. Karena guna-guna. Tapi Yesus, kita punya Yesus, punya Allah itu sangat luar biasa. Segala mantra apapun kata firman Allah, baca itu bilangan 23, tidak akan mempan kepada keturunan Yakub. Nggak akan mempan. Apalagi kita sudah dalam Yesus Kristus. Apalagi kita sudah beriman di dalam Dia, taat kepada Dia. Wow. Jangankan setan menyentuh engkau, bahkan engkau memerintahkan setan dalam nama Yesus, setan keluar. Yang selama ini mungkin kita dipermainkan setan, diperbudak oleh setan, diperbudak oleh dosa yang kita buat. Tapi setelah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan engkau menjadikan Dia teladan hidupmu, setan tercampak oleh karena kuasa yang diberikan Yesus kepadamu. Itu sebabnya sebagai orang percaya, mari kita hidup dalam kasih. Lalu kemudian dalam apa lagi? Itu 1 Timotius 4 ayat 12. In spirit. Ini. Tapi dalam bahasa Indonesia nggak ada in spirit. Itu dalam semangat. Saya ingat petinju Polandia, ya, yang memang sudah ditawan oleh Nazi pada waktu itu. Jadi dia punya semangat hidup yang sangat luar biasa. Sudah mau dieksekusi dia, sudah mau ditembak. Tapi pada akhirnya dia luput, nggak jadi ditembak. Temannya yang satu ditembak. Yang dia itu nggak tahu bagaimana, nggak jadi ditembak. Akhirnya dia dibawa. Karena dia punya kelebihan. Jadi dia mau adu jotos dengan para petinju-petinju yang ada di dalam. Siapa mati ya dikubur gitu. Jadi dia legenda petinju dari Polandia. Itu sih judul pilihnya, namanya saya lupa. Jadi, tapi saya semangatnya itu nggak pernah lupa. Dia sudah dipukul, lalu dipertandingkan kepada orang yang tinggi besar. Sementara dia itu kecil. Babak belur. Tetapi dia mampu mengalahkan orang yang tinggi besar ini. Karena semangat yang begitu luar biasa. Waduh, saya nggak bisa bayangkan itu. Sudah makanannya nggak penuh, nggak ada asupan yang jelas. Ya, suka-suka mereka mengasih makan atau tidak. Akhirnya dia bertaruh, bukan kalau saya menang beri aku makanan, hanya makanan. Luar biasa. Tapi ketika dia dapat makanan itu, dia tidak makan sendiri, dia berikan kepada teman-temannya. Wah, betul-betul dia penuh dengan kasih. Jadi dia berikan kepada teman-temannya juga. Obat-obatan juga begitu, dia berikan juga. Dia tidak hanya makan sendiri. Dia tidak mau uang. Untuk apa uang di penjara, gak ada gunanya. Tapi makanan berguna bagi mereka.
Setiap kali dia menang tinju, dia dapat hadiah makanan. Wah, jadi semangat itu penting. Kalau kita sudah tidak punya semangat dalam hidup ini, sebenarnya kita sudah separuh hidup kita telah hilang. Ya, itu kita sebabnya perlu semangat. Bagaimana supaya kita semangat? Ada tetap di dalam hadir Allah, ada tetap dalam uh, kuasa doa yang dari Tuhan itu. Karena kalau dengan kekuatan kita nggak akan mungkin seperti itu. Ya kadangkala mengajar anak-anak juga kadangkala ada juga masa-masa sulitnya. Ya, bukan saya tidak mengatakan tidak ada masa-masa sulitnya. Bayangkan kita datang, anak-anak sudah disuruh pulang karena hanya terlambat gitu loh. Sementara kita sudah bilang bahwa saya tidak akan pernah tidak datang. Kalau saya tidak datang, pasti saya telepon. Itu sudah ikrar saya. Jadi ketika saya sudah datang karena sesuatu hal, mereka sudah disuruh pulang. Wah, itu membuat saya kecewa. Tapi berbalik lagi kepada apa yang Tuhan mau, supaya saya tetap setia di situ untuk melakukan apa yang terbaik bagi mereka. Dan saya katakan, Tuhan, hanya beri aku kekuatan. Kadang, tapi jangan kita menyerah, jangan pernah kita give up. Ketika kita mengalami situasi yang sulit itu, datang pada Tuhan. Nyatakan di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu yang mampu memberikan kita tetap motivasi yang baik, niat yang baik, niat yang tulus, kasih yang tulus, supaya itu bisa bertahan. Sekalipun kadangkala ya bukan anak-anak sih yang mau mereka pulang. Ya, jadi itu. Ini pantunnya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, karena itu kehendak Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Jadi kita ini harus menjadi teladan karena itu kehendak Tuhan. Jadi jangan kita tidak mau jadi teladan. Dalam masih in spirit, in faith, ya in faith. Jadi dalam iman, dalam kesetiaan. Ya, kalau dalam kesetiaan, dalam iman itu selalu antara kesetiaan dan iman itu bergandengan, tidak bisa dia terpisah. Aku itu setia, percaya, apa lagi? Iman itu bergandengan. Nggak bisa orang percaya tapi nggak beriman, beriman tapi nggak setia. Itu bergandengan. Jadi kalau kita katakan saya orang beriman tapi nggak setia sama istrinya, banyak orang selingkuh. Seperti yang pernah saya katakan, dia ada di depan rumah saya, lagi memperbaiki motornya, lalu kemudian dia katakan istrinya telepon, Papa di mana? Oh, saya di Mataram. Papa dengan siapa? Oh, sendiri saya di sini. Padahal dia sedang duduk bermesraan dengan pacarnya. Aduh. Suami-suami juga ada banyak yang begitu juga. Istri-istri juga ada banyak begitu. Tapi kita sebagai orang percaya, mari kita untuk hidup setia dan beriman. In word, in conduct, in love. In word, in conduct, in love, in spirit, in faith sudah satu lagi. Ya, kadang-kala ingatan ini perlu dilatih juga. Nanti hang dia kalau nanti dilatih. Ya. Jadi kemudian adalah purity dalam kesucian. Tidak seorang pun dapat melihat Allah, tapi kita harus tetap hidup dalam kesucian. Kesucian menghantar kita kepada iman yang teguh. Kuasa Allah. Kesucian membuat kita punya pandangan jauh ke depan tentang hidup ini. Ada tantangan, ada persoalan, tapi kalau kita hidup dalam kesucian, Allah akan terus menyupport kita, Allah akan terus mendukung kita dalam situasi dan kondisi apapun. Saya sering kali katakan,
Tuhan ahli dalam membuat mujizat. Dan itu untuk ada mujizat perlu ada bahan. Mungkin kalau orang ya akan menyerah kalau situasi yang sulit. Kalau Anda dikatakan divonis 1 bulan lagi kalau Anda tidak selesai, Anda tidak akan bisa lulus. Untung anak saya itu divonis begitu. Masa untung lagi? Ya, karena ada bahan. Ada bahan mujizat yang akan Tuhan lakukan. Ya, dia datang, Pak, doakan. Ya, selama ini 1 bulan udah divonis. Mau apa? Nggak, apa pembimbingnya yang lain di luar itu katakan, hanya mujizat aja ini bisa terjadi. Lain itu tidak akan bisa. Dia nangis, di sini lah, nangis. Karena mau persiapan khotbah. Memangnya kau percaya mujizat? Percaya apa? Bayangkan berapa tahun, bukan gak dikerjakan. Tapi pembaruan inilah, pembaruan itulah, apa inilah, apa inilah. Makanya saya bilang Tuhan ahli dalam membuat mujizat, tapi Tuhan ahli juga menutup pintu rahmat. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, lalu hidup mempermainkan Yesus, dibilangnya nggak bisa, lalu hidup dalam kesukaan kita, bukan kesukaan Tuhan, kita hidup dalam kemauan kita, bukan kemauan Tuhan, wah, itu berat itu. Ya karena kita sudah dewasa, ya Tuhan yang jadi pelatihnya. Nggak mungkin jadi bapak kita yang udah besar kita pukuli, nggak mungkin. Tuhan jadi pelatihnya, ya terbetul. Ya, puji Tuhan. Yang mau saya katakan, pertama, kamu harus datang kepada setelah kita berdoa. Sebelum kita berdoa, saya katakan, kalau nanti kamu bertemu dengan siapa namanya disebutnya, ya, tapi nggak etis di sini. Kalau saya sebutkan, kalau nggak direkam sih nggak apa-apa. Jadi siapa namanya? Sebutkan satu nama. Lalu kemudian nanti kalau kamu bertemu dengan dia, pertama-tama yang harus kamu minta adalah minta maaf. Mau benarkah kamu, mau tidak. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan pembimbingmu. Tapi saya tahu bahwa ketika dosa itu dosa akan patah. Mulanya dikatakan bahwa dosanya pergi. Ya sepertinya cuek-cuek lah gitu ya, tapi kemudian dia dipanggil dan segera selesai, tanda tangan selesai. Dan sudah skripsinya sudah tinggal nanda tangani kepada semua dosen, dan tapi nggak bisa bulan ini, dikatakan oleh dia nggak bisa bulan ini, bulan depan. Apapun itu yang mau saya katakan, dia sudah bisa menyelesaikannya lah dalam waktu yang tidak sampai 1 bulan. Tuhan selesaikan segala hal yang menyulitkan dia. Tuhan buka, Tuhan angkat. Itu sebabnya kalau ada hal-hal yang sulit, jangan, aduh kenapa aku ini Tuhan. Kalau saya loh, wah ini kesempatan Tuhan melakukan mujizat. Kalau saya, tapi kalau orang lain belum tentu. Karena saya tahu bahwa mujizat itu terjadi kalau ada bahannya. Kalau tidak ada bahannya, tidak bisa terjadi mujizat. Tapi perlulah kita hidup menjaga diri kita ini di hadapan Allah, supaya kita berani meminta hal-hal yang besar dari Allah. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, bergelimangan lumpur dosa, kejahatan, penipuan, mau bagaimana kita mengharapkan mujizat dari Allah? Kesombongan, keangkuhan, manipulasi, munafik, antara perkataan dan perbuatan tidak sejalan. Mau minta mujizat? Nonsen. Ya memang mujizat itu saya merasakan lah ya, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang
ahli dalam membuat mujizat. Anak saya itu berdua karena mujizat. Jadi itu tidak bisa dipungkiri. Itu sebabnya kalau orang lain, makanya kalau orang lain saya bilang hanya berbalik kepada firman Allah, pasti terjadi mujizat. Datang saja kepada Tuhan dengan sungguh, sebab Tuhan yang berjanji kok. Kalau kita sampai sudah mengalami saat seperti itu, kita datang dengan segala kerendahan hati, kita datang dengan segala kehancuran hati, kita datang dengan pertobatan yang sejati itu, saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan Tuhan akan membuat mujizatnya. Tapi kadang-kala orang sudah menyerah terlebih dahulu. Lalu yang kemudian itu sebagai model, nanti panjang sekali lagi itu. Sebagai dia Yesus Kristus teladan hidup yang sempurna, ia menjadi teladan sebagai apa itu, kanker penakluk. Oh, ini masih ada yang kedua, sacrifice. Jadi pengorbanan, ya, yang menjadi teladan dalam pengorbanan. Yesus mati di kayu salib bukan karena dia berdosa, karena karena kita semua berdosa, dunia berdosa. Tapi walaupun dunia nggak mau menerima dia, nggak apa-apa. Tapi bagi kita yang menerima dia, kita yang harusnya berada di kayu salib itu, walaupun dia diolok-olok orang sebelah, yang mati pakai kolor lah, yang kalau dia Tuhan, mengapa dia mau mati di sini? Ya, karena kasih dia mau melakukan itu. Karena saya dan saudara tidak sanggup berada di kayu salib itu. Itu sebabnya dia menggantikan diri kita satu kali untuk selama-lamanya. Jadi korban Yesus itu sangat luar biasa. Makanya firman Allah berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Terpujilah, syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Wah. Jadi dia memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dia memberikan sesuatu yang terbaik melalui korbannya kepada kita. Nah, belajarlah kita berkorban. Ya mungkin ada waktu kita berkorban, waktu kita, pikiran kita, hidup kita, uang kita, waktu kita, berkorban dengan baik. Tak ada yang bisa kita bawa dalam dunia ini. Tapi dengan tulus, dengan benar. Supaya kita tidak mengambil kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang berkorban, tapi nggak tulus. Istilahnya kalau zaman sekarang itu, apa kalau sekarang? Pencitraan. Ya, saya baca dulu lah. Berkorban karena kasih. Ini berkorban karena kasih. Itulah yang dilakukan Yesus. Jadi mari kita hidup dalam kasih untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi berkorban bukan dengan untuk mendapat jabatan. Ada orang bilang, "Pak, saya mau mencalonkan diri, Pak." Enggak apa-apa mencalonkan diri. Namanya urusannya dengan kita itu apa gitu. Pilihlah ya pilih. Kita itu memilih karena trik record yang baik. Kita bukan sembarang memilih. Saya memilih seseorang, lalu seseorang itu bilang begini setelah dia terpilih, lalu dia bilang sama saya begini, "Pak, apa yang bisa saya bantu?" Saya tidak minta apa-apa. Sampai dia mengakhiri jabatannya, saya nggak minta apa-apa. Saya hanya katakan, layani masyarakat dengan baik.
Karena saya turut pada waktu itu ikut berkampanye untuk dia, layani masyarakat. Karena ada banyak orang terpilih, ya untungnya dia masih ingat sama saya gitu. Dia minta atau ajukan proposal, Pak. Tapi saya tidak lakukan itu. Karena apa? Niat saya menolong dia karena kasih. Karena saya sudah melihat dia menang di anggota dewan itu. Dan saya sudah katakan sama dia. Jadi itu sebabnya saya nggak mau merusak citra ilahi yang sudah Tuhan berikan pada saya. Sampai akhir masa jabatannya, tidak 1 rupiah saya minta uang itu. Walaupun dia menawarkan, tapi saya tidak. Karena saya tahu Tuhan itu melihat. Jadi karena banyak orang memilih, kadang-kala ada serangan pajar lah, karena uang lah, ya karena karakternya dia dipilih, ya itu bagus. Dan itu harapan saya 2024 kita ingin menempatkan orang-orang di DPR sana, DPR pusat, DPR daerah, DPR provinsi atau kota atau kabupaten, orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah yang akan kita bawa ke situ. Rakyat berdaulat, rakyat punya kuasa. Tentukan pilihanmu, pilih orang-orang yang baik dan benar. Memangnya gue kampanye? Enggak, karena saya punya tanggung jawab untuk memasukkan orang-orang ke sana dan menghimbau kepada orang-orang, menempatkan orang-orang di DPR sana untuk bisa memperhatikan nasib rakyat. Bukan seperti banyak yang sekarang, banyak korupsi. Bayangkan 1 orang 8 triliun, itu yang ketahuan, bagaimana yang tidak ketahuan? Lembaga paling korup. Aduh, siapa yang salah? Saya. Kita semua. Kenapa? Kita salah memilih. Ya ada sih yang baik, tapi gak sebanding. Sehingga produk-produk yang dihasilkan, produk undang-undang yang dihasilkan, tidak sejalan. Coba satu contoh. Kenapa saya katakan tidak sejalan? Coba yang korup, dihukum mati, sita semua hartanya. Berani enggak anggota DPR? Enggak berani. Itu saya ingat Perdana Menteri Cina itu. Saya lupa namanya. Karena kebetulan ingat saja tentang tindakannya. Saya boleh lupa namanya, tapi tindakannya nggak pernah saya lupakan. Sediakan peti mati 100 biji bagi saya. 99 bagi orang lain yang korupsi. 1 itu bagi saya. Makanya sahabat karibnya pun dihantam, dibunuh. Hartanya diambil dan keluarga disuruh membayar lagi peti mati itu. Bayangin. Coba bayangkan sekarang China menjadi negara adik kuasa yang kuat perkasa. Ada yang korupsi, ada, tapi ketahuan bunuh. Di Indonesia dibuat senang-senang. Bahkan kita sudah tahu, penjara seperti hotel dibuat. Nggak tahu kalau sekarang, tapi kita sudah pernah melihat di televisi. Ada banyak yang seperti itu. Dia berkuasa, dia punya uang. Yesus berkorban untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita. Jadi mari kita berkorban untuk sesuatu yang positif. Sesuatu yang membawa kemuliaan bagi Bapa di surga. Sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Berkorban waktu Anda, tenaga Anda. Ketika Anda dipercaya menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah. Jangan pemimpin yang munafik. Saat mau berkampanye dengan mulut manis, dengan janji-janji manis. Apa itu? Memberi PHP. Ya. Memberikan memberi harapan palsu. Jangan. Naiklah ke sana karena kasih karunia Tuhan.
Kalau engkau naik ke sana karena kasih karunia Tuhan, kau akan berjuang. Tapi kalau kau naik karena kos, ya, ya kamu akan menarik kembali berapa banyak yang kau bayar. Enggak tulus. Ini sebagai suara hati saya. Jadi berkorban. Yang keempat, kanker penakluk. Dia teladan kita sebagai seorang penakluk. Dia adalah Allah 100%. Dia adalah manusia 100%. Dia menaklukkan kematian. Tadi sudah saya katakan, hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, karena ini ada hubungannya. Di manakah sengatmu? Sengat dosa ialah maut. Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus. Jadi belajarlah memperkatakan firman Allah dalam hidup ini, karena firman itu akan memberi kita kekuatan. Jadi ya, berkorban, terus berkorban, menjadi penakluk. Bayangkan, saya baca dulu apa yang saya tuliskan sebagai pantun saya. Setan menaklukkan manusia untuk melakukan dosa dan kejahatan. Jadi kalau setan itu menaklukkan kita, itu nggak lain. Ya kalau nggak membunuh, membinasakan, mencuri, melakukan apa yang salah, melakukan dosa dan kejahatan. Ingat, ya. Tetapi Yesus menyelamatkan manusia agar Anda hidup atau kita hidup dalam kasih dan kebenaran. Haleluya! Perbedaan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya banyak orang frustasi yang melakukan kejahatan-kejahatan, pada akhirnya frustasi. Ketika dia berbalik kepada Tuhan, dia merasa jijik lihat dirinya. Tapi itu kalau dia mendapat lawatan Tuhan. Kalau dia tidak mendapat lawatan Tuhan, dia akan merasa terus akan melakukan apa yang jahat. Setan itu, dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setan itu artinya, itu melawan. Jadi dia melawan perintah Allah, melawan orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Siapa saja dilawannya. Sementara iblis itu artinya pendakwah. Jadi didakwa, kamu udah jahat ya, kamu udah jahat ya, kamu udah jahat ya. Didakwa supaya kita merasa bersalah, guilty feeling, merasa bersalah. Jadi enggak lagi berdoa, enggak lagi baca firman Allah, enggak lagi melakukan kasih, enggak lagi menerapkan prinsip-prinsip iman dalam kehidupan, karena sudah terdakwa. Dia merasa. Tapi katakan Anda mengalami itu hanya strategi iblis untuk menjatuhkan engkau. Bangkit, serahkan diri kepada Tuhan. Sore nanti saya menyampaikan firman Allah. Ketika kita menghadapi lesu masalah, berdiam diri dalam hadirat Allah. Berdiam diri, doa. Anda tidak bisa ngomong, nggak apa-apa. Diam saja di bawah kaki Tuhan. Sampai dia melakukan sesuatu bagimu. Dan engkau akan merasa kekuatan baru dari Tuhan. Seperti burung Raja Wali yang siap menembus badai. Dia nggak main-main kalau Tuhan sudah berikan kekuatan. Kata firman Allah, kau berjalan tidak menjadi lesu. Wow, itu wonderful ya, luar biasa. Jadi sore itu boleh didengar. Puji nama Tuhan ya. Kalau tadi pagi itu jam 6, Tuhan Yesus adalah kekuatan dan mazmurku. Tuhan itu adalah kekuatan dan mazmurku ya. Karena itu kita mendapatkan kekuatan, keselamatan, perlindungan dari Tuhan, dan juga bimbingan sekaligus.
kalau kita tinggal dalam kekuatan Tuhan. Luar biasa, kita akan dibuat menjadi pemenang. Bukan karena kuat kita, makanya Tuhan katakan, bukan karena kuat atau gagah, tapi oleh karena roh. Itu Yeskiel katakan. Jadi, mari, kalau kita mau menaklukkan setan, hanya satu, harus kita beriman kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menaklukkan setan. Kematian akan datang pada kita, tapi kita akan bebas dari hukuman, karena kita percaya kepada Yesus. Dan itu sebabnya, kita sebagai orang yang percaya, Alkitab dalam Roma 10 ayat yang ke 10 dikatakan bahwa jika kita mengaku dengan mulut kita, maka kita akan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah yang membangkitkan dia dari kematian, maka kita akan diselamatkan. Jadi dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa kita akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Jadi Yesus telah menaklukkan setan dan menjadikan dia tontonan umum, ya. Kita baca dalam Kolose 2 ayat 15. Dia telah dipermalukan, dia telah dipertontonkan sebagai kekuatan, sebagai setan yang telah ditaklukkan. Tapi ingat, Petrus katakan, dia mencari orang yang dapat diluluhnya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dia masih menunjukkan sampai hari H-nya. Dia masih punya taring untuk mencoba menakut-nakuti kita. Tapi saya mau katakan, dia bagi kita orang percaya dia macam ompong. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya, dia adalah sebuah kekuatan yang menghancurkan. Jadi tetap hidup waspada dalam Kristus. Dan yang terakhir adalah dia menjadi teladan sebagai imam besar, ya, imam besar yang pernah ada. Makanya dia disebut imam besar agung, ya. Imam besar yang sudah ada, yang pernah ada itu pernah gagal, ya. Dan itu sebabnya dia turun dari surga sana dan kemudian menjadi imam besar bagi kita, imam besar agung yang telah melintasi segala langit, kata firman Allah, dan pegang itu pengakuan iman kita. Lalu kemudian imam besar kita itu bukan imam besar yang tidak tahu merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi kalau engkau lepas datang pada Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, ini aku lelah loh, aku ini. Nggak apa-apa. Jujur di hadapan Allah itu lebih baik. Terbuka di hadapan Allah itu jauh lebih baik daripada merasa, wah aku hebat, aku kuat, tapi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lebih baik Tuhan, aku udah berdosa kepada Tuhan. Seperti apa itu? Itu orang Farisi. Tuhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah bayar ini, aku sudah melakukan yang terbaik. So, pendosa yang datang mendekat kepada Tuhan, dia dengan menunduk, mengakui segala dosa dan kejahatannya, dan firman Allah dia dibenarkan. Sementara orang-orang Farisi itu yang mengaku sebagai orang yang paling saleh, yang paling hebat, dibuang oleh Tuhan. Makanya Tuhan berkata, hai kamu ular beludak, hai kamu kubur yang dilabur putih, kelihatan ya putih, tapi di dalamnya penuh ular beludak, penuh dengan tulang belulang. Wow, artinya ular beludak kan siap membunuh, siap. Tulang belulang kan gak ada artinya. Ya, puji Tuhan lah, imam besar kita itu turut merasakan. Yang membuat perbedaan dengan kita adalah imam besar kita itu tidak berbuat dosa, ya. Tidak pernah berbuat dosa. Itu sebabnya dia dapat menjadi teladan hidup kita. Dan kalau dia merasakan segala penderitaan kita, kesusahan kita, kita hanya bilang sama Tuhan. Kita hanya katakan kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Sesuatu yang luar biasa.
Karena dia, ya, Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna sebagai pemimpin, sebagai model, satu sebagai teladan, sebagai korban yang mengorbankan dirinya, dan atau pengorbanan yang dia berikan kepada kita, atau sebagai penakluk. Dia bukan menaklukkan hanya sekedar menaklukkan, tapi dia dapat menaklukkan sampai selama-lamanya. Karena firman Allah katakan setan itu tidak berkuasa atas orang-orang yang percaya kepada dia. Tapi kalau kita nggak percaya lagi kepada dia, setan akan berkuasa. Kita melihat orang-orang yang tadinya berada dalam jalur Tuhan. Saya sangat sedih hati ketika orang-orang yang tadinya dalam Tuhan, dia tidak dapat dalam Yesus, dia tidak melakukan apa-apa yang kasar-kasar. Tapi setelah ketika dia berada di seberang, dia melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya. Karena setan menipu dia. Kita lihat saja banyak orang yang tadinya tidak terkenal karena melakukan hal-hal yang baik, tapi setelah berada di luar sana terkenal dengan ceramah-ceramah yang tidak menyenangkan itu. Ceramah-ceramah yang memfitnah, ceramah-ceramah yang merendahkan iman kita. Tapi biarkan sajalah. Ya, untungnya itu si Agustan itu. Ini saya sebut karena dia sudah mengakui kesalahannya. Dia minta maaf kepada orang-orang Muslim dia karena tidak sesuai dengan ajarannya, dan dia juga minta maaf kepada orang-orang percaya. Itu sebenarnya yang bagus. Kalau kamu ada di sana, silakan berbuatlah ajaran agamamu. Kamu meninggalkan Yesus nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi jangan melakukan hal-hal yang menjual tuduhan-tuduhan palsu. Hidup sebagai orang percaya diajar untuk mengatakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Selebihnya adalah dosa. Imam besar kita itu menanggung segala dosa dan kejahatan kita agar kita dapat hidup memuliakan Tuhan. Sebagai kesimpulan yang kita bisa ambil, demikian hidup ini supaya kita juga bisa menjadi teladan bagi orang lain, ya. Jadi relakanlah dirimu dipimpin oleh Yesus Kristus agar kita dapat menjadi teladan yang berani berkorban, ya, harus berani berkorban dan menaklukkan diri pada Tuhan untuk menyenangkan dan memuliakan imam besar kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan saya undang kita bangkit berdiri. Oh, satu kata lagi. Saya lupa, ini perlu saya sampaikan. Kita ingat bagaimana Alexander the Great, ya, Alexander the Great. Ini saya sebenarnya sudah catat, tapi karena lupa melihat. Vini vidi vici, aku datang, aku lihat, aku menang. Tetapi dalam menaklukkan dunia ini, dia bukanlah seorang yang beriman. Dia bukan orang yang percaya. Dia seorang homo. Jadi dia menyukai sesama jenis. Dia penyembah berhala. Lalu kedua, dia seorang homo. Dia seorang orang yang kejam. Orang yang luar biasa. Setiap dia menang, dia rampas, dan kadang kepala orang dibuat jadi menara. Lalu ketiga, 4. Tidak membangun batas. Jadi dia sama ratakan semua. Tapi yang mau saya bilang adalah dia bisa menaklukkan dunia, tapi tidak bisa menaklukkan dirinya. Ini sebenarnya ini intinya saya katakan. Dia bisa menaklukkan dunia, tapi tidak bisa menaklukkan dirinya.
Alkitab mengatakan orang yang bisa menaklukkan dirinya lebih daripada pahlawan. Alexander the Great dikenal dalam usia 33 tahun dengan vini visi. Aku datang, aku lihat, aku menang. Tapi saya mau katakan kepada kita, kalau kita mau mengambil sedikit contoh dari dia, mari kita tambahkan vini visi instituta nova. Aku datang, aku lihat, aku menang oleh bantuan Tuhan. Nah, itu baru benar. Bukan oleh karena kesombongan, tapi oleh karena bantuan Tuhan. Ada orang bisa menang, ada dengan kekuatannya. Tapi itu tidak akan langgeng. Bayangkan usia 33 tahun, dia sudah menguasai dari Mesir sampai ke India. Eropa dikuasai semuanya. Bayangkan itu. Lalu kemudian di usia 33 tahun, dia mati. Bayangkan kalau dia sampai usia 66 tahun, seluruh dunia ini mungkin akan dikuasainya. Tapi Tuhan adalah tetap Tuhan. Dialah Allah yang berdaulat dan dapat menaklukkan siapa saja. Jangan kita dapat menaklukkan dunia ini, tapi kita tidak bisa menaklukkan diri. Di dalam Yesus kita bisa menaklukkan dunia ini dan menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan ketika kita dapat menaklukkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik. Itu yang saya lupa, maaf. Ya, seharusnya di poin yang ketiga dia. Ya, jadi mari kita berdoa dan kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Dan saya berharap kita dapat menjadi teladan. Ya, karena Yesus sebagai teladan yang sempurna, atau teladan hidup yang sempurna, supaya kita juga menjadi teladan hidup yang sempurna bagi orang lain, bagi keluarga, bagi anak-anak. Jangan malu membantu orang tua, jangan malu membantu istri, anak, dan lain sebagainya. Apalagi dalam keluarga, kita harus lebih menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kadangkala anak tidak mau membantu orang tua suruh kerja paksa, dan kita sebagai anak, sebagai orang tua harus menyanyikan teladan supaya itu menjadi ingatan. Mungkin hari ini mereka melupakan, tapi di masa yang akan datang mereka akan ingat apa yang telah kita perbuat karena kita melakukan dengan teladan. Lakukan dengan kasih dan Tuhan akan membangkitkan generasi yang tangguh, generasi yang memuliakan Tuhan di masa yang akan datang. Mari kita tunduk kepala, saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan bahwa Yesus adalah teladan hidup kami yang sempurna. Kau menjadi teladan dalam kepemimpinan, kau menjadi teladan dalam keteladanan, kau menjadi teladan dalam pengorbanan, kau menjadi teladan di dalam penaklukan, kau menjadi teladan sebagai imam besar. Terima kasih, kami tahu bahwa kami jauh daripada sempurna. Dan itulah sebabnya Engkau berkata bahwa Engkau akan menyempurnakan kami. Karena Engkau berkata, hendaklah Engkau sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Kami dengan kekuatan kami tidak akan mungkin sempurna, tapi janji firman-Mu kami percayai. Proses akan terus berjalan bagi kami, untuk kami menuju kepada kesempurnaan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya yang sudah mendengar hari ini, baik umat-Mu, baik yang ada di luar sana, bila mereka mendengarkan melalui YouTube Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong semuanya, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan pagi ini kami berdoa bagi pemerintah kami, diberkatilah pemerintah yang baik, tidak munafik, melakukan amanah dengan baik. Terima kasih buat presiden kami yang penuh perhatian bagi bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Apa yang sudah dilakukan oleh presiden kami, ini sebuah tanda kasih, tanda perbuatan yang amanah yang dilakukan bagi bangsa kami. Ya, tidak lagi berpusat di kota Jakarta, tapi sudah berpusat kepada seluruh Indonesia. Dan kami sangat bersyukur memiliki pemimpin yang seperti ini. Dan teruslah Tuhan memberikan kesehatan bagi dia untuk menjalankan di sisa
belasan bulan lagi dalam kepemimpinannya sampai pada tanggal 20 Oktober 2023. Kami tetap berdoa sebagai penggantinya supaya Tuhan tetap memilih yang setidak-tidaknya bisa sejalan dengan beliau dalam kepemimpinan yang terus dapat melanjutkan sehingga apa yang kami impikan untuk Indonesia 2045, Indonesia maju, itu boleh terrealisasi. Terima kasih Bapa di surga, di usia bangsa kami yang menuju kepada 100 tahun itu, kami terus menata diri menuju kepada pemimpin kami dapat memberikan arah yang jelas, arah yang baik. Dan vini visi Ispitunta Nova. Jadi saya datang, saya lihat, saya menang oleh bantuan Tuhan. Demikian bangsa kami ini akan menuju kepada hal yang baik, hal yang benar di hadapan Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur dan kami juga berdoa buat anggota Dewan dalam pemilihan anggota Dewan ke-2024. Kami doakan sehingga mereka yang terpilih adalah orang-orang yang jujur, adalah orang-orang yang benar, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Biar masyarakat Indonesia tidak tergiur dengan iming-iming uang, tetapi mereka dapat melihat orang-orang di sekitarnya yang jujur, yang hidup berkenan di hadapan Allah, yang melakukan apa yang baik dan benar, sehingga apabila dia nantinya ada di parlemen pusat atau provinsi atau kota atau daerah atau kabupaten, mereka bisa melakukan tugas-tugas mereka dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga masyarakat menuju kepada masyarakat yang maju itu betul-betul boleh terjadi Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati, Tuhan menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka-mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tanganmu. Tuhan Yesus, Engkau melihat mereka-mereka yang mengangkat tangan bagi Tuhan. Dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh keselamatan, saya butuh Tuhan. Saya mengakui segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Sucikan kami dengan kuasa darah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hidup yang kekal, terima kasih buat pengampunan, terima kasih buat Engkau Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Bagi Anda yang mau mengalami transformasi, taruh tangan Anda di dada. Tuhan lihat tangan mereka yang ada di dada, Tuhan nolong mereka sama seperti Engkau menolong mereka-mereka yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi mereka bisa Engkau balikkan hati mereka. Seperti Saulus Bapa di surga, bisa Engkau balikkan hatinya. Seperti Manase, bisa Engkau balikkan hatinya Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan tetaplah Engkau melakukan yang terbaik. Bagi mereka-mereka yang sakit, saya mau berdoa bagi Anda, ingat bahwa Tuhan tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Hiduplah dalam pertobatan supaya engkau menerima mujizat Allah. Hiduplah dalam imanmu supaya engkau menerima kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruh tanganmu di tempat yang sakit dan saya akan berdoa, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan mereka yang ditaruh di tempat yang sakit, apapun sakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit kami perintahkan keluar, dan oleh bilu daripada Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Oleh kuasa-Mu mereka telah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dari kanker mereka, dari jantung mereka, koroner mereka, dari kanker usus mereka, kanker prostat mereka, kanker dalam payudara mereka, kista mereka, atau apa saja sakit penyakit mereka, Engkau lenyapkan. Dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan, sehingga kemuliaan diberikan kepada Allah yang maha tinggi. Kapan saja mereka mendengarkan doa untuk kesembuhan mereka, Tuhan Bapa di surga, Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau yang menolong mereka. Dengan iman mereka ditolong oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa di surga. Orang-orang muda kami serahkan dalam tangan Tuhan, sehingga mereka kreatif dalam hidup ini Bapa di surga, berani bekerja lebih keras dari orang-orang lain, karena kami tahu Bapa di surga, Engkau Allah yang menolong orang-orang yang mau menolong diri mereka sendiri untuk bangkit, untuk menyatakan sesuatu yang jauh lebih baik. Karena kami tahu orang-orang malas
Alkitab katakan, jangan mereka makan. Tapi orang-orang rajin, kepadanya lah berkat-berkat Allah akan dicurahkan. Terjadilah itu bagi generasi kami, dan terjadilah itu bagi umat-Mu Tuhan Bapa di surga, yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Yesus. Amin. Tuhan